Halo, perkenalkan nama saya Desti Widianti. Saya lulusan dari Seman 1 Padalarang, jurusan MIPA pada tahun 2021. Alhamdulillah saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 di Politeknik LP3I Kampus Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fauzia. Saya berasal dari SMK TI Garuda Nusantara Cimahi dengan jurusan multimedia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 di Politeknik LP3I Kampus Cimahi dengan prodi Administrasi Bisnis. Nama saya Salma Ainun Solehah, saya lulusan dari SMK PGRI 1 Cimahi jurusan akuntansi pada tahun 2021 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan D3 di Politeknik P3I Kampus Cimahi. Alhamdulillah sekarang saya sudah berjalan 2 semester. Selama belajar mata kuliah Introduction to Business ini, saya mendapatkan 70% praktek dan 30% teori. Praktek yang saya lakukan yaitu menjalankan sebuah bisnis bersama rekan saya. Selama menjalankan bisnis ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri saya pribadi. Saya menjadi lebih percaya diri, mempunyai skill komunikasi yang bagus, dan saya menjadi tahu bahwa membangun sebuah bisnis itu tidaklah mudah. Akan tetapi, jika kita konsisten dengan niat yang kuat, saya yakin bisnis kita akan sukses. Dan 30% materi yang saya dapatkan mengenai seluk-beluk dalam membangun sebuah bisnis, mulai dari membangun bisnis itu sendiri, cara melakukan promosi, cara berjualan, hingga mendapat keuntungan. Dan menambah pengetahuan saya agar bisnis kita itu tidak mudah ditiru oleh orang lain. Saya dapat di mata kuliah ITB. Sebenarnya banyak banget yang bisa saya dapat di mata kuliah Introduction to Business ini. Yang pertama, saya bisa mendapat bagaimana caranya mendirikan sebuah bisnis kelompok. Menurut saya ini itu rada agak challenging, soalnya satu orang itu memiliki pola pikir yang berbeda ya dalam satu kelompok. Jadi kadang itu adalah salah satu faktor utama terjadinya perdebatan dan terhambatnya dan terbuangnya waktu gitu kan. Nah, di Introduction to Business ini juga ada salah satu materi di mana kita cara berperilaku, bagaimana caranya kita menjadi seorang pembisnis, bagaimana sih pola pikir seorang pembisnis, bagaimana kepemimpinan dari pembisnis seperti itu. Lalu bagaimana kita mendirikan bisnis yang berkelanjutan, bagaimana kita mencari target pasar yang tepat, dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selama 1 semester ini, saya belajar mata kuliah Introduction to Business bersama Pak Yeri Daryagana, selaku kepala kampus dan dosen juga. Yang saya dapatkan dari pembelajaran Introduction to Business adalah 70% praktek dan 30% teori. Praktek yang saya jalani adalah salah satunya membangun bisnis bersama dalam bentuk kelompok. Selama melakukan bisnis ini banyak sekali perubahan yang saya rasakan, yaitu saya menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, dan menjadi tahu bahwa bisnis itu tidaklah mudah. Dalam sebuah bisnis, resiko lebih besar daripada keberhasilan. Tapi jika konsisten dan memiliki niat yang besar, pastinya bisnis yang kita jalani akan sukses. Dan 30% materi yang saya dapatkan yaitu tentang bagaimana seluk-beluk bisnis yang tidaklah mudah. Salah satu yang saya pelajari adalah materi tentang keuangan dan cara bagaimana supaya bisnis kita tidak ditiru oleh orang lain. Bapak Yeri Daryagana selaku dosen mata kuliah Introduction to Business
sekaligus Kepala Kampus Politeknik LP3I Kampus Cimahi. Beliau merupakan orang yang tegas, baik, berkarisma, dan beliau juga sangat bisa memahami setiap mahasiswanya. Saat mengajar pun, pembahasannya sangat mudah dipahami sehingga mahasiswa menjadi interaktif saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan beliau juga merupakan inspirasi dan motivator bagi saya agar saya bisa menjadi pembisnis yang sukses di usia muda ini. Lalu, bagaimana tanggapan dosen yang mengajar matkul ITB? Untuk yang mengajar Introduction to Business adalah Bapak Yeri Daryagana. Ini adalah salah satu dosen favorit saya. Kenapa? Karena cara penyampaian dari Pak Yeri itu sangat semangat. Jadi ke kitanya itu semangat gitu belajarnya. Karena pembawaan yang semangat, berkarisma, berwibawa, dan kadang suka bercanda gitu. Jadi kitanya nggak terlalu mumet dengan materi yang banyak, karena Bapak Yeri sudah mengemasnya dengan baik kalau menyampaikannya ke kita. Jadi kita pun bisa menyerapnya dengan baik seperti itu. Tanggapan mengenai dosennya itu, beliau cukup membuat saya terkesan dalam pembelajaran, yaitu Pak Yeri Daryagana. Karena beliau cukup tegas, berkarisma, baik, dan juga pengetahuan bisnisnya sangat luas. Dalam cara mengajar pun mudah dipahami oleh mahasiswa, sehingga para mahasiswa lebih mengerti karena beliau lebih menjelaskan apa yang dia rasakan dibanding tentang materi yang diketahui secara ilmiah. Karena materi yang kita pelajari secara ilmiah itu lebih boring dibanding materi tentang hal yang nyata. Suka duka yang saya rasakan selama belajar mata kuliah Introduction to Business ini, sukanya saya bisa belajar banyak hal baru, mulai dari yang belum pernah saya temukan hingga yang pernah saya pelajari dan digali lagi lebih dalam, dan bisa membuat saya seperti sekarang ini. Dukanya, mata kuliah ini akan segera selesai, padahal saya masih ingin belajar lebih dalam mengenai bisnis, karena saya mempunyai ambisi agar saya bisa menjadi pengusaha sukses di usia muda ini. Lalu suka duka matkul ITB, sukanya banyak banget karena saking sukanya itu Introduction to Business udah hampir habis ya. Dan itu juga termasuk dukanya karena bentar lagi selesai. Mungkin sebenarnya saya ingin belajar lebih jauh lagi tentang bisnis di Introduction to Business, apalagi dengan Bapak Yeri. Intinya banyak banget yang bisa saya dapat dari mata kuliah Introduction to Business ini. Selain kami bisa belajar tentang bisnis, membangun bisnis berkelompok, bisnis pribadi, kami juga bisa menjual produk kami yang baru dikenal masyarakat menjadi dikenal masyarakat, dan kami mendapatkan uang jajan tambahan seperti itu. Terima kasih Pak atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Suka duka yang saya rasakan selama pembelajaran Introduction to Business bersama Pak Yeri, mulai dari sukanya dulu ya, yaitu saya menjadi lebih banyak tahu tentang dunia bisnis dan kerja, karena yang beliau ajarkan adalah apa yang dia rasakan, dan saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru dari pembelajarannya. Dan untuk dukanya itu, pembelajaran yang dilaksanakan terlalu sore membuat mahasiswa menjadi boring. Dan salah satu dukanya yang saya rasakan adalah kurangnya waktu untuk bisa belajar lebih tentang bagaimana pendalaman tentang bisnis, dikarenakan pembelajarannya akan segera habis. Sekian dari saya, dan saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Yeri atas pembelajarannya yang telah diberikan pada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ardiansyah. Saya mahasiswa dari Politeknik LP3 Cimahi dan saya mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Kesan-kesan saya dari pembelajaran ITB atau Introduction to Business, yang pertama, pembelajaran sangat menyenangkan, dan yang kedua, materi yang diberikan sangat mudah dipahami, dan yang ketiga, memberikan wawasan yang luas terhadap dunia bisnis. Sangat menyenangkan, mudah dipahami, dan juga memberi pemahaman baru. Pelajaran mudah dipahami, menyenangkan, dan juga dosennya juga ramah, baik itu mengajar dengan kekinian, tidak terlalu galak pokoknya. Ilmu yang didapat dari Introduction to Business itu pengalaman baru, dan saya kan di bidang marketing kebetulan. Banyak juga saya berinteraksi dengan orang lain, cara negosiasi, cara mengiklankan, dan cara memasarkan dengan benar. Ilmu yang saya dapat selama pembelajaran Introduction to Business, saya menjadi tahu bagaimana cara membangun bisnis, menjalankan suatu bisnis, dan mengembangkan suatu bisnis. Mengembangkan suatu usaha dan bagaimana caranya untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Mengetahui cara menjadi pengusaha yang baik dan bisa berjualan dengan cara-cara yang baru seperti penjualan online dan sebagainya. Semoga dengan terlaksananya progres atau tugas besar ini menjadikan seluruh mahasiswa menjadi lebih mengenal tentang dunia bisnis, lingkungan bisnis, dan untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Tetap mempertahankan cara mengajar yang asik dan kreatif dalam menyampaikan materi kepada mahasiswanya. Tetap berikan materi yang kreatif, unik, agar menjadikan mahasiswa menjadi sosok entrepreneur yang sukses untuk kedepannya. Tetap mengajar dengan penuh semangat dan sehat selalu tentunya buat Pak Yari, dosen pembimbing kita. Satu lagi yaitu jangan menunggu kesempatan untuk datang kepadamu, tapi ciptakanlah kesempatan itu untuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dari Prodi Administrasi Bisnis tahun 2000. Dari mata kuliah Introduction to Business, saya mendapatkan ilmu tentang caranya berbisnis, dimulai dari lingkungan bisnis itu sendiri, strategi bersaing dalam pasar global, cara menganalisis laporan keuangan, dan cara memulai bisnis yang baik dan benar itu seperti apa. Perbedaannya sangat jauh sekali. Mungkin sebelumnya saya belum tahu ilmu pengetahuan tentang bisnis itu sendiri. Di bidang bisnis dan inovasi, selain menjadikan saya lebih kreatif dan inovatif, juga menjadikan saya memiliki jiwa yang tangguh dan bisa bekerja sama dengan tim. Peluang karir yang didapat ialah business developer, entrepreneur, small business consultant, ataupun dan sebagainya. Selama saya menjalani mata kuliah Introduction to Business, ada suka dan dukanya. Yang pertama, untuk sukanya sendiri itu karena kita baru memulai bisnis, jadi kita tahu bahwa sulitnya untuk mencari uang itu seperti apa. Dan untuk dukanya mungkin lebih capek aja gitu, karena kan kuliahnya praktek, langsung ke praktek gitu, jadi lebih emang menguras tenaga gitu. Dukanya itu sih. Buat dosennya sendiri, menurut saya pribadi
dosen dari mata kuliah Introduction to Business itu kan juga sebagai dosen juga sebagai kepala kampus. Nah, jadi sangat berbeda jauh sekali ya ketika ia sedang mengajar, beliau sedang mengajar, dan ketika beliau menjadi kepala kampus. Kalau beliau sedang mengajar itu lebih humble, lebih murah senyum, lebih enak diajak bicara juga, lebih nyaman aja gitu, menyenangkan. Sedangkan kalau misalkan di luar mata kuliahnya atau sedang tidak mengajar, ketika jadi kepala kampus itu lebih lebih tegas dan lebih disiplin aja sih gitu. Cukup sekian review mata kuliah Introduction to Business. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Teddy Rianto dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2021-01352. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama pelajaran ITB atau Introduction to Business. ITB bagi saya itu adalah suatu mata kuliah yang dimana kita belajar atau kita itu dikenalkan dengan dunia bisnis. Di sana juga saya belajar tentang cara kita mengelola bisnis, mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Saya sangat suka mata kuliah bisnis karena saya juga punya bisnis di rumah dan saya juga ingin bercita-citanya mengelola bisnis juga. Bisnis ya, waktu kemarin tuh saya bersama dengan kelompok saya tuh mendapatkan sebuah bisnis yang dimana kita tuh harus bukan ngejual tapi mempromosikan dan menjual produk tersebut dengan cara yang kita sudah pelajari. Jadi itu juga menjadi tolak ukur apakah mata kuliah ini itu benar atau tidak. Kalau suka duka dari dunia bisnis sih, kita mulai dari dulu dukanya. Kalau dukanya dimana kita nggak punya pelanggan, barang kita nggak laku, ataupun kita harus rugi. Sukanya sih ketika kita mendapatkan sebuah profit atau kita bisa menghasilkan uang dari usaha kita sendiri, itu ya sangat beda rasanya tuh sangat berbeda daripada kita dikasih gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk. Perkenalkan, nama saya Dila Intan, mahasiswa LP3I Kampus Cimahi, Prodi Administrasi Bisnis. Yang didapat dari mata kuliah Introduction to Business yaitu mengetahui bagaimana turun langsung ke lapangan untuk berbisnis, tidak hanya plan atau teori saja, tetapi mulai dari bagaimana cara promosi, cara mendapatkan keuntungan, dan bagaimana cara mengatasi berbagai masalah yang ada saat berbisnis. Suka duka selama menjalankan tugas mata kuliah Introduction to Business, sukanya berjualan lalu mendapatkan keuntungan dan mendapatkan ilmu, menjadi memiliki usaha bersama tim. Dukanya tidak bisa membantu tim dari awal
dari awal bisnis karena suatu hal, dan rumah produksi lumayan jauh dari rumah saya. Bagaimana dosen Introducing to Business? Sangat baik, ramah, asik saat mengajar, dan saat menerangkan materi mudah dimengerti. Halo, perkenalkan nama saya Akbar Alani. Saya berkuliah di Politeknik K3 Kampus Cimahi, prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2021-01177. Apa sih yang didapat dari mata kuliah Introduction to Business? Oke, dari pertama kan awalnya juga sudah Introduction to Business, jadi memperkenalkan kepada kita apa itu bisnis. Terus dari matanya sendiri, apa yang saya dapat dari pertemuan pertama sampai terakhir itu, saya bisa mengelola bisnis saya sendiri dengan efektif juga efisien karena sudah mempelajari dari mata kuliah Introduction to Business. Juga bisa mengembangkan usaha juga, bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga dengan bisnis itu sendiri, juga dan lain-lain. Apa kesan dan pesan dari mata kuliah Introduction to Business? Pesan dan kesan sangat banyak gitu ya. Untuk pesannya, saya berharap untuk kedepannya bisa untuk kesannya sendiri sangat banyak ya, dari menyenangkan sekali gitu maksudnya untuk belajar Introduction to Business, karena dalam tengah-tengah pembelajaran ada sedikit candaan gitu biar menghibur suasana juga, tidak terlalu kaku, dan juga diselangi dengan menerima dengan baik lagi untuk matkul ini. Juga dari kesannya sendiri itu saya sangat, apalagi dengan dosennya itu sendiri, yaitu Pak Eri selaku pimpinan di sini. Dalam pembelajaran banyak yang mudah diterima dan dipahami oleh mahasiswa. Musik-musik yang suka didengar oleh mahasiswa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam hormat dari saya, salam untuk Bapak Yeris. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Muhammad Iqbal Khairi Fadli. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Delvian Nugroho. Saya berkuliah di Politeknik K3 Kampus Cimahi dan mengambil prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Hasan Sidik Fajri. Saya kuliah di Politeknik K3 Cimahi dengan jurusan prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nova Arya Gusranca. Saya kuliah di Politeknik K3 Kampus Cimahi dan prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Gilang Fajarsyah. Saya kuliah di Politeknik K3 Kampus Cimahi dan mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Apa yang didapat dari mata kuliah Introduction to Business? Dan untuk pertanyaan apa yang didapat dari mata kuliah Introducing to Business, ya intinya dari bagaimana cara kita memulai bisnis, dan untuk selebihnya apa yang didapat menurut saya, dari saya pribadi, apa yang didapat dari matkul ini yaitu lebih ke pengalaman, apalagi pada saat kita diberi tugas untuk membuat bisnis. Nah, disitulah pengalaman saya memulai bisnis dari situ. Yang saya dapat dari pembelajaran Introduction to Business yaitu yang pertama, saya dapat memanajemen bisnis dengan perhitungan, dengan rencana, dengan plan yang matang,
dan itu sudah dipelajari dari ITB. Nah yang kedua itu cara membangun bisnis dari awal, dari nol. Kita bisa membangun bisnis yang asalnya kita tidak tahu cara gimana bikin bisnis, dan bangun usaha, dan dipelajari di ITB kita menjadi tahu. Apa yang saya dapatkan dari matkul Introduction to Business, yaitu yang pertama adalah ilmu. Jadi ilmu bagaimana kita membuat bisnis dari nol dan mengelolanya sehingga menjadi bisnis yang sukses. Yang kedua tentunya adalah pengalaman. Dari pelajaran ini juga kan ada tugas yang kita harus membuat bisnis, dan alhamdulillah semuanya itu sudah berjalan. Saya membuat saya lebih berpengalaman dalam bisnis dengan mengelola bisnis secara langsung. Jadi benar-benar praktek gitu. Kita tahu turun di lapangannya itu bisnis itu seperti apa. Apa yang bisa dipelajari dari mata kuliah Introduction to Business? Untuk ilmu yang didapat dari mata kuliah ITB, yang pertama dari bisnis, ilmu bisnis. Yang paling penting itu ilmu bisnis, karena saya juga masih belum tahu apa itu bisnis, mengelola cara bisnisnya kayak gimana. Terus yang kedua cara untuk disiplin gitu. Jadi kita tuh harus manage waktu, disiplin. Yang pertama disiplin waktu, terus pekerjaan juga harus tepat waktu. Terus yang ketiga mungkin dari attitude juga, terbentuk dari attitude juga. Saya juga masih kurang attitude-nya juga. Apa suka duka saat mempelajari mata kuliah Introduction to Business? Suka duka saya selama belajar mata kuliah ITB Introduction to Business, yaitu yang pertama ya bisa senang dengan kenal sama dosennya, begitu juga dengan anak-anaknya yang loyal, dan juga ya kualitasnya itu melampaui daripada kampus-kampus lain. Terus juga untuk pembelajaran yang lainnya, terus ya semakin sini semakin enak ketika kita belajar dengan ya dosen kita mata kuliah ITB, ya suka menyenangkan. Suka duka yang saya alami selama pembelajaran ini adalah mungkin sukanya ya khususnya di tugas ini ya, kita bersama teman-teman sekelompok membuat suatu bisnis dan menjalankan bisnis kayak saat produksi ataupun saat misalnya belanja bahan baku gitu. Jadi seru gitu kemana-mana bareng-bareng gitu. Mungkin kalau untuk dukanya di kelompok kami kan sudah pernah mengalami masalah, yaitu saat bahan baku yang mahal atau bahan baku yang susah dicari. Jadi kita itu istilahnya mah kayak bingung gitu harus gimana lagi untuk menjalankan bisnis gitu. Tapi akhirnya kita bisa melanjutkan lagi gitu. Jadi suka dukanya ya seperti itu yang saya alami selama pembelajaran ini. Menurut teman-teman, dosen mata kuliah Introduction to Business bagaimana sih? Kalau dari saya pribadi, saya sangat suka, apalagi dalam bagian penyampaian beliau, yaitu karena sangat jelas, karena beliau juga punya wawasan pengalaman yang luas juga, selalu luas dan tobat, dan cara penyampaian pun menyenangkan, tidak kaku dan tidak membosankan. Itulah bagian dari yang sangat saya suka dari dosen mata kuliah ITB. Menurut saya untuk dosen dari ITB Pak Yeri, yang pertama dari penjelasannya ngerti dan jelas. Terus yang kedua Pak Yeri emang berpengalaman dalam hal bisnis. Terus yang ketiga mungkin dari ceritanya, mungkin dari pengalaman pribadinya atau temannya, atau dari pengalaman kerja juga di bank gitu kan. Menurut saya cara penyampaian dosen ITB yaitu Pak Yeri itu penyampaiannya sangat jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswa, dan saya juga sangat mudah mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Yeri. Dan cara pembawaan materi beliau itu sangat asik dan tidak membosankan. Jadi sebagai mahasiswa itu tidak bosan saat mengikuti kuliah beliau. Meanwhile,
menurut saya dosen mata kuliah ITB ganteng banget. Iya sih, tapi lebih ganteng saya. Namun ada dukanya juga, di mana ada suka di situ ada duka. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amalia Putri dari Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Suci Kirani dari Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, saya Nandita Winalda dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Masal Fatmasari dari Prodi Administrasi Bisnis. Memperkenalkan suatu produk yang kita buat untuk memberitahukan atau mempromosikan produk kepada masyarakat melalui media sosial atau secara mouth to mouth, bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli dan mengkonsumsinya. Yang saya dapat dari mata kuliah ini, saya menjadi tahu bagaimana cara mengelola dan mengatur bisnis. Dan selain itu juga saya menjadi tahu bagaimana merencanakan bisnis dari awal. Dan selain itu juga saya bisa tahu bagaimana sih cara beretika bisnis dengan baik dan bagaimana caranya bertanggung jawab sosial dalam bisnis. Dan dari mata kuliah ini saya menjadi tahu apa saja resiko yang akan dihadapi dalam dunia perbisnisan. Kesan dan pesan di mata kuliah Introduction to Business. Menurut saya, kesan yang didapatkan selama saya mengikuti mata kuliah Introduction to Business ini sangat baik. Karena dosen yang mengajarkan sangat bisa menyampaikan materi dengan baik kepada mahasiswa, dan mahasiswa pun menjadi paham dan bisa menerapkan dalam kehidupannya. Dan karena Introduction to Business ini mengajarkan bagaimana kita menjalankan suatu bisnis dan memulai bisnis, jadi kita juga sebagai mahasiswa bisa menerapkan saat kita akan memulai sebuah bisnis. Dan itu semua kita sudah memiliki ilmunya dari mata kuliah Introduction to Business. Di sini saya akan menyampaikan apa sih suka dukanya selama mengerjakan tugas ITB. Untuk dukanya sih menurut aku tidak ada ya, tapi untuk sukanya itu ada. Kalau sukanya itu seru pokoknya. Apalagi kalau misalkan tugasnya yang menyangkut dengan tugas kelompok, apalagi tugas yang menjalankan bisnis yang kita jalani sekarang. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bagaimana sih cara meningkatkan solidaritas antar teman, terus belajar menyelesaikan masalah bareng-bareng, memperkuat hubungan antar teman juga, dan belajar bertanggung jawab bersama-sama. Pokoknya seru banget, seru banget. Kami memulai usaha di bidang kuliner dan produk kami yaitu puding. Sejauh ini perkembangan dari usaha kami sangat baik sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan, bahkan melebihi dari ekspektasi kami. Suka membuat puding, rame, menyenangkan juga karena membuat pudingnya juga rame-rame, nggak masing-masing. Terus rame pas ngasih puding kepada konsumen, kayak jangan sampai berantakan atau jatuh, itu rame. Terus mendapat pelajaran juga, kayak lebih fokus atau lebih teliti membuat pudingnya. Duka saat berjualan puding. Menurut saya, suka dan duka itu pasti terjadi saat kita melakukan suatu hal. Dan duka yang kami rasakan saat berbisnis puding ini adalah, yang pertama, pada saat berbelanja bahan, terkadang bahannya ada yang susah untuk dicari. Yang kedua, produksi. Terkadang saat pesanan yang tiba-tiba membludak, kami pun sedikit kaget, dan kami biasanya membuat puding untuk
untuk kami sendiri dengan puding yang instan, dan sekarang berbeda karena kami harus membuat resep sendiri, yaitu dengan menyatukan puding dan roti. Lalu yang ketiga, di marketing, terkadang kita bingung bagaimana caranya agar terus meningkatkan penjualan puding ini. Banyak pengalaman baru yang kami dapatkan dari bisnis ini, seperti bagaimana cara mempromosikan produk, bagaimana cara membuat produk agar disukai banyak orang, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana bekerja sama dengan tim yang baik, dan masih banyak pengalaman-pengalaman baru yang kami dapatkan dari bisnis ini. Hello everyone, introduce myself. My name is Marcel Anwar-Sari. I'm here as a polytechnic student at the Kampus Cimahi. I'm here majoring in business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsarunisa Melia dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pesan dan kesan selama saya mengikuti perkuliahan di Politeknik AP3I Cimahi. Selama perkuliahan, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dan wawasan yang belum saya tahu, yang dimana saya mengerti apa itu caranya berbisnis, caranya public speaking di depan orang banyak. Selain itu, dosen-dosen yang menyenangkan dan teman-teman yang solidaritas yang merangkul kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Mila Nur Azizah dari Prodi Administrasi Bisnis akan menyampaikan kesan dan pesan untuk Bapak dan Ibu selaku dosen Politeknik AP3I Cimahi, dan sistem pembelajaran di Politeknik AP3I Cimahi mengandung komponen 70% praktek dan 30% teori agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam bidangnya, dan sistem pengajaran yang menekankan pada kompetensi kebutuhan industri pada era 4.0. Selama saya belajar di kampus ini, saya mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih mengenai dunia bisnis dan selebihnya yang belum saya tahu di Politeknik AP3I Cimahi. Dan dosen pun sangat profesional dalam memberikan pengajaran kepada kita semua supaya kita lebih menguasai skill yang kita punya dan lebih mengembangkan lagi di industri. Pesan yang dapat sampaikan untuk para dosen, semoga ilmu yang diberikan menjadi manfaat untuk mahasiswa di sini, dan semoga Politeknik Cimahi menjadi lebih maju dan bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu saja dari saya. Kesalahan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvian Groho dari Prodi Administrasi Bisnis. Untuk kesan-kesan saya selama 1 tahun kuliah di sini, yaitu dari pembelajarannya sesuai dengan tagline-nya, yaitu berani punya skill. Jadi kita ini belajar itu diasah untuk memiliki skill-skill yang cukup untuk dunia kerja nanti, dengan pembelajaran yang lebih banyaknya praktek. Dan untuk dosen-dosennya, menurut saya sih cukup asik-asik ya dalam pembelajaran. Jadi suasananya itu cair gitu, tidak tegang. Dan untuk suasana kampus, menurut saya sih masih sepi ya, karena kemungkinan saya kan masih angkatan pertama. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan dan ada di kelas, jadi cukup ramai gitu di kampusnya. Mungkin cukup sekian.